Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang hakikat metode pendidikan. Ini merupakan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Baik, yang pertama kita coba lihat tentang makna dari hakikat metode pendidikan. Metode pendidikan dapat disebut juga dengan alat utama penyampaian materi ajar. Nah, jadi dapat dikatakan materi yang sudah dimiliki oleh guru atau yang sudah disiapkan oleh pendidik itu perlu disampaikan kepada peserta didik. Nah, alat untuk penyampaian itulah yang disebut dengan metode pendidikan. Tanpa alat itu, maka materi yang sudah disiapkan oleh guru, oleh pendidik, itu tidak akan sampai kepada peserta didik. Sehingga metode pendidikan menempatkan posisi yang penting dalam suatu pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, metode pendidikan itu sebagai komponen perencanaan pembelajaran di kelas. Jadi ketika kita mulai masuk kelas sampai akhir kelas, itu dinamakan dengan perencanaan pembelajaran. Nah, di dalamnya itulah termasuk ada metode pendidikan atau metode pembelajaran yang dipakai seorang guru di dalam kelas. Yang ketiga, pendidik atau guru dapat memilih cara dan variasi interaksi dengan peserta didik. Jadi, guru, pendidik bisa memilih mana metode yang tepat untuk dia berinteraksi dengan peserta didik, dengan siswanya. Sehingga guru dan pendidik itu bisa mengetahui dengan benar kondisi peserta didik sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik, dengan bahagia, dengan menyenangkan. Makanya guru dan pendidik punya banyak variasi, punya banyak pilihan, sehingga ketika dalam mengajar punya beberapa metode yang tepat, yang pas untuk menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. Yang keempat, yaitu metode itu selalu berkembang. Nah, selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan juga perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Ini menjadi penting bahwa guru atau pendidik itu jangan merasa puas punya satu metode saja, sehingga itu yang dipakai di semua kelas atau setiap semester itu tidak berganti-ganti, tetap terus memakai satu metode yang sering dia kuasai. Tidak ya, karena dunia itu berkembang, peserta didik itu berbeda-beda tiap zaman. Sehingga metode pun harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Itu makanya sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus juga melakukan kreasi, ya, pengembangan dalam metode pendidikan kita. Nah, itu yang tentang makna. Nah, sekarang kita masuk ke syarat penggunaannya. Apa itu syarat penggunaannya? Syarat penggunaannya, pertama, pemilihan metode yang tepat. Nah, pendidik perlu menentukan metode yang tepat sebelum memulai pembelajaran. Artinya, pendidik punya grand design pembelajaran selama di kelas. Jadi guru itu udah mulai merancang. Sebelum masuk kelas itu udah dirancang, oret-oret, dicoret-coret dalam kertas, dalam buku gitu ya. Bagaimana cara menyampaikan materi nanti. Jadi punya grand design itu. Sehingga tergambar baik nanti dalam tulisan ataupun nanti sudah ingat saja dalam pikiran kita. Maka ini menjadi penting dalam menentukan metode yang tepat. Yang kedua, yaitu perhatikan waktu saat mengajar. Perbedaan waktu itu penting untuk diketahui sebagai seorang guru. Kenapa? Karena mengingat waktu ini berpengaruh pada mood, ya, pada semangat peserta didik. Ya, nah, misalkan di waktu jam pagi, di waktu jam siang,
dan mengajar di waktu jam sore atau malam itu berbeda. Di waktu pagi mungkin lagi semangat, di waktu jam siang mungkin berbeda, di waktu malam atau di kelas sore juga berbeda. Jadi artinya apa? Seorang pendidik, guru, atau dosen juga melihat nih waktu-waktu dalam mengajar. Ini menjadi penting karena memang pengaruh dari luar itu sangat tinggi. Misal kita mengajar, tiba-tiba jam sudah menunjukkan waktu istirahat atau jam pulang. Bunyi bel pelajaran, kita tanggung nih. Nah, tetap menyampaikan pembelajaran. Ini peserta didik sudah mulai gusar, udah mulai, aduh, lama banget nih gurunya nih, aduh, lama banget nih Pak dosennya. Nah, jadi per waktu juga perlu diperhatikan. Keluasan materi dan kedalaman materi itu harus disesuaikan dengan waktunya. Jangan sampai materi belum selesai, waktu udah habis. Nah, bisa juga nanti ada peserta didik udah jam akhir, udah mau istirahat, mau makan, mau ke kantin, atau mau melakukan satu hal, misalkan ke kamar mandi, kamar kecil gitu ya. Nah, ini juga harus dilihat. Jadi ada batas-batasan waktu, kapan waktu istirahat, mungkin kapan waktu pulang, dan kapan waktu kita mengajar. Ini penting dalam menyesuaikan metode yang kita pakai. Yang ketiga yaitu kenali karakter dan kondisi peserta didik. Jadi syarat penggunaan metode ini sangat penting karena setiap peserta didik itu punya respon menerima pembelajaran yang berbeda, yang beragam. Juga kondisi asal dirinya. Ya, dia mungkin dari misalkan dari latar belakang kita anggaplah strata sosial yang menengah ke bawah dan menengah ke atas. Itu tentu beda, ya. Misalkan gampangnya kalau berangkat ada siswa yang berjalan kaki, ada siswa yang naik sepeda, ada yang naik angkot, ada yang diantar ojek online, ada yang diantar mobil. Nah, masing-masing itu punya latar belakang yang berbeda dalam masuk kelas. Nah, kita guru juga harus bisa menentukan metode yang tepat untuk kelas yang beragam, peserta didik yang ada di dalam kelas itu, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu tepat dan dapat diterima oleh semua peserta didik, gitu ya. Jadi makanya metode itu juga kita harus lihat, oh karakternya seperti ini, oh kondisinya peserta didiknya seperti ini, sehingga metode yang kita pakai itu juga relevan dan tepat. Gitu. Nah, makanya ketiga hal ini menjadi syarat penggunaan metode pendidikan itu. Lanjut. Nah, sukses perlu rencana. Sukses di sini yaitu rencana metode pendidikan. Coba kita lihat sebelah kiri. Metode tertentu mungkin hanya cocok buat sasaran peserta didik dan lingkungan tertentu. Namun belum tentu cocok bagi peserta didik dan lingkungan yang lain. Contoh artinya adalah pendidik atau guru bisa sukses dengan satu metode di kelas. Jadi dia mengajar, wah, merasa tertarik siswanya, semangat siswanya. Misalkan guru ini menggunakan metode ceramah. Nah, senang siswanya di satu kelas, bahagia. Terus guru ini langsung berpikir, wah ini metode ini tepat nih digunakan di kelas lain. Ternyata digunakan di kelas lain, nggak berhasil, nggak sukses, nggak bahagia. Kenapa? Karena metode bisa satu sukses di kelas yang satu, belum tentu sukses di kelas yang lain. Maka tadi kita lihat slide sebelumnya, wah, syarat penggunaan itu melihat dari karakter, waktu. Nah, itu sehingga menjadi syarat kesuksesan dengan kita memakai metode pembelajaran itu. Gitu ya. Jadi, walaupun sama metodenya, tapi belum tentu cocok dan sama di kelas lain. Maka pendidik perlu melakukan kreasi, perlu melakukan improvisasi pembelajaran. Nah, coba kita lihat sebelah kanan ini. Pendidik perlu banyak variasi metode pembelajaran. Gemar berkreasi dan berimprovisasi, ya. Gemar berkreasi dan berimprovisasi. Jadi dapat mencobakan metode-metode baru di kelas. Kita coba improvisasi bagaimana pembelajaran ini menjadi menarik, menjadi menyenangkan. Nah, ini penting. Maka kita selalu mengasah diri kita, baca buku, lihat mungkin internet ada beberapa pembahasan kajian tentang metode pembelajaran. Sehingga kita semakin kaya dalam menyampaikan materi. Nah, ini baru
bisa kita sukses dalam merencanakan pembelajaran. Nah, ini teknis penggunaan metode pembelajaran. Ada lima langkah ya, kalau bisa dibilang. Pertama, yaitu hitung waktu. Nah, ini berkaitan dengan slide sebelumnya. Hitung waktu. Jadi, pendidik perlu mengetahui berapa lama ia berada di kelas bersama siswanya, bersama peserta didiknya. Misalkan dosen itu mengajar dalam satu kelas, masuk itu 100 menit. Nah, jadi sudah mulai diskemakan. Misalkan 5 menit pembuka salam, 10 menit pengantar, ya kan? 20 menit mempersilahkan si mahasiswa yang kelompok untuk mempresentasi, 10 menit diskusi, 20 menit tanya jawab, ya kan? Selanjutnya kesimpulan dari dosen dan penutup. Jadi kita harus bisa menskemakan. Gitu juga di sekolah, kita harus melihat berapa lama kita masuk kelas, kita lihat itu waktunya. Ini waktu penting karena memang dalam Al-Quran juga seperti itu ya, wal asri. Perhitungan waktu itu menjadi tanda bahwa waktu itu menjadi kita bisa mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan waktu dengan tepat dalam menyusun rencana-rencana pembelajaran. Itu yang pertama. Langkah pertama, hitung waktu. Yang kedua, langkah kedua, pilih satu metode. Ya, tidak mungkin kan dalam satu pembelajaran kita menggunakan 5 metode sekaligus. Coba pilih satu. Tujuannya ini supaya kita belajar. Pendidik mencari satu metode yang akan dipakai selama di dalam kelas. Jadi hari ini di kelas ini saya pakai metode ini. Nah, itu dipakai itu. Dipilih satu metode. Misalkan metode role playing atau bermain peran atau metode diskusi. Selanjutnya langkah ketiga, kenali kelas. Kita lihat, oh saat di kelas kita lihat nih, wah gimana kondisi peserta didik, kelasnya udah rapi belum, udah tenang belum. Misalkan dalam kondisi lagi ramai, tenangkan dulu, kondusifkan dulu, baru kita mulai melaksanakan rencana yang kita susun tadi, yang grand design tadi yang sudah kita rencanakan. Kita mulai pelajaran kita. Yang langkah keempat yaitu konsisten. Jadi pendidik menjalankan rencana metode yang disusun tadi dengan optimal hingga akhir kelas. Jadi kita coba ini dari awal, mulai start di awal kelas sampai akhir kelas kita konsisten nih menyampaikan metode pembelajaran kita. Nah, kita konsisten, kita coba maksimalkan. Seperti metode diskusi tadi, ya udah dari awal sampai akhir kita coba diskusinya. Nah, sehingga kita dapat menarik nanti di langkah yang kelima, yaitu fokus evaluasi. Selesai kelas, pendidik mengevaluasi kelebihan dan kekurangan saat mengajar. Nah, metode diskusi tadi kita evaluasi ini. Apa kelebihannya? Kita catat. Apa kekurangannya? Kita catat. Apa yang kurang? Nah, itu menjadi pelajaran, menjadi pengalaman buat kita untuk kedepannya dalam penggunaan metode diskusi itu harus seperti ini supaya tetap mendapatkan kesuksesan dan menjauhi yang hal ini supaya terjadi, supaya menghindari miss di kelas. Nah, itu jadi catatan penting. Gitu juga nanti pada kelas yang lain kita coba metode yang lain. Sehingga kita punya berbagai varian metode yang pernah kita uji cobakan dan itu sukses dan punya catatan tersendiri. Ketika guru pendidik punya banyak catatan tentang metode pembelajaran, maka nanti mudah-mudahan secara refleks dalam kepala kita nanti udah tergambar, oh harusnya seperti ini dalam menyampaikan materi ajar. Sehingga apa? Kita akan menjadi guru, menjadi pendidik yang disenangi siswa. Karena apa? Karena cara mengajar kita bagus. Nah, itu ya teknis penggunaan metode pembelajaran ada 5 langkah. Baik, yang terakhir nih, yaitu improvisasi. Apa itu improvisasi? Ada peningkatan, ada perubahan, ada kreasi, ada pengembangan. Pertama yaitu dari sisi internal, ya, inisiatif pendidik. Jadi pendidik dapat menentukan varian teknis, dapat menentukan varian teknis metode saat belajar, ya, seperti tampil bakat, baca puisi, menyanyi, dan memutar video. Jadi kita bisa kreasi aja, misalkan pembelajaran sejarah, yang biasa kita pakai textbook, coba apa yang kita baca itu, coba kita kasih kesempatan
mahasiswa kita atau siswa kita untuk memperagakan, misalkan sejarah Islam, bagaimana kisah Umar bin Khattab, gitu ya, kisah Abu Bakar, kisah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu diperagakan coba, atau mungkin bisa kita juga yang pernah saya coba praktekkan yaitu tentang pelajaran kajian tafsir pendidikan atau tafsir tarbawi tentang iktibar dari kisah Nabi Musa dengan Firaun. Jadi saya berikan ke mahasiswa itu. Siapa yang menjadi Firaun? Siapa yang menjadi Nabi Musa? Siapa yang menjadi ini ya pengawal-pengawalnya? Jadi bermain peran. Jadi menarik. Kadang satu sisi lagi saya sampaikan kepada mahasiswa untuk membuat dalam sisi lagu, mereka bawa gitar, ya, atau membacakan puisi. Jadi bisa berkreasi kita sebagai pendidik. Yang penting pembelajaran itu sampai, ya itu. Jadi kita inisiatif dari pendidik, dari guru, kita mau buat apa. Yang kedua yaitu dari sisi eksternalnya. Apa itu? Usul peserta didik. Usulan dari siswa kita seperti apa? Peserta didik dapat mengusulkan cara belajar yang mudah, ya, dan bahagia selama, ya tentu selama sejalan dengan materi pembelajaran. Jadi siswa, Pak, baiknya kayak gini aja Pak kita belajar Pak untuk hari ini. Bu, kayaknya harusnya kita gini aja Bu untuk pelajaran hari ini. Misalkan metode diskusi, Pak, kayaknya kelompoknya terlalu kecil, cuma 2 orang misalkan. Ditambah dong Pak 5 orang biar semakin semangat diskusinya seperti itu. Itu bisa dipraktikkan ya. Jadi bisa dapat usul saran dari peserta didik kita. Selanjutnya dari sisi optimal. Nah, yang ketiga dari optimal yaitu kolaborasi. Jadi perlu ada kolaborasi, yaitu kadang perlu suasana baru dalam belajar. Kadang perlu suasana baru dalam belajar. Dapat disepakati misalkan bersama-sama melakukan kunjungan studi karya wisata misalkan kayak gitu ya, atau kunjungan tokoh, atau kolaborasi dengan mitra dosen atau lembaga terkait. Jadi bisa melakukan hal-hal itu. Jadi bisa semakin mempererat juga antara guru dan siswa, gitu. Pendidik dan peserta didik, gitu ya. Jadi pesan-pesan tentang improvisasi pembelajaran ini menjadi penting juga buat kita, bahwa internal dan eksternal dan optimal ini harus sejalan dan kita perhatikan sehingga kita bisa berimprovisasi dengan baik. Oke, saya kira demikian untuk materi filsafat pendidikan Islam dalam chapter metode pendidikan. Jangan ragu untuk bertanya seputar tentang metode pendidikan. Ya, jadi kita bisa nanti sharing di kelas dengan bersama-sama. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.